Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hambanya Bapak Oscar Wirawan dari Denpasar akan menyampaikan eksposisi Habakuk 2. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Pastor Juni Bale untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor Juni. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus malam hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan boleh memimpin kami, melindungi kami, menyertai kami sepanjang hari ini sehingga malam hari ini Tuhan Yesus kami boleh berkumpul bersama-sama lewat Zoom meeting ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami hari ini, itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami malam hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Oscar Wirawan ya Tuhan, mengenai eksposisi Habakuk pasal yang kedua. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan, Engkau boleh memberikan hikmat dan akal budi kepada Pak Oscar ya Tuhan, sehingga di dalam hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan malam hari ini kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami dapat menerima akan firman Tuhan itu, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Pak Oscar ya Tuhan, dan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap alat yang kami pakai, handphone, komputer, laptop yang kami pakai Tuhan. Kuduskan dan sucikan dengan kuasa-Mu, sehingga semua alat-alat ini boleh berjalan, berfungsi dengan baik, sehingga persekutuan kami malam hari ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor Juni Bale untuk doa yang sudah disampaikan. Saya berikan waktu pada hambanya, Bapak Oscar Wirawan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ayu buat kesempatannya melayani di Zoom FWF malam hari ini. Terima kasih Pak Jun Bale yang sudah membuka dalam doa persekutuan malam Sama-sama hari ini. Pak. Ini saya pakai handphone jadi nggak kelihatan semua yang hadir. Jadi shalom semuanya. Saya sapa secara umum saja. Shalom. Ya, shalom Pak Evan. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan ya. Setiap kali kita ada dalam persekutuan, ini merupakan kasih karunia buat kita semua. Terutama saya juga merasakan Bapak Ibu jadi kasih karunia untuk kita bisa bersekutu bersama, karena waktu dan kesempatan itu memang tidak mudah Bapak Ibu seperti ini. Ada kesibukan, ada hal-hal yang perlu kita kerjakan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa punya waktu malam hari ini bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan, ini luar biasa sekali. Dan terima kasih Bu Ayu, lewat FWF ini saya memang dikondisikan lebih lagi untuk meneliti firman Tuhan ketika ada petugas ini, apalagi eksposisi. Eksposisi ini satu pasal dibahas dari pasal itu. Ini luar biasa sekali, jadi ini diberkati karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Selain nanti memberkati siapa yang mendengar, saya sendiri juga diberkati waktu mempersiapkan semua ini. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita sama-sama belajar atau mempelajari ya dari eksposisi Habakuk 2. Ya, memang zaman sekarang sudah teknologi udah canggih. Di Google ada Wikipedia dan ada sumber-sumber referensi. Semuanya itu melengkapi kita semua. Namun kita percaya Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, dia juga memberi rema-rema sehingga apa yang
yang kita bahas malam hari ini, ada pewahyuan-pewahyuan atau ada rema-rema baru yang dinyatakan Roh Kudus, sehingga nyambung dengan situasi kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa, dalam eksposisi ini saya pakai framework 4C. C pertama nanti kita konteksnya, melihat konteksnya. C yang kedua concern atau yang menjadi kepedulian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Habakuk pasal 2. Lalu konten, apa saja kontennya, dan connect yang terakhir. Connect ini apa hubungannya dengan kehidupan kita di masa kini, khususnya di hari-hari ini. Ya, Habakuk 2 ya, kita baca mulai pasal pertama, sudah ditampilkan ya Bu Ayu. Semoga terlihat ya tulisannya. Kalau misalnya bisa disorot per 2 ayat atau itu, tapi enggak, ini udah lengkap ya. Oke. Saya sendiri juga buka di laptop, tapi nggak bisa di-share karena ada gangguan. Ya, Habakuk pasal 2 ayat 1 mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca pasal sebelumnya, pasal 1, itu memang isinya keluhan-keluhan dan sedikit protes dari Nabi Habakuk. Karena apa kok orang keras, orang yang mengandalkan kekuatannya, kok bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Dalam hal ini suku Kasdim ya, mereka dituliskan sangat luar biasa sekali di pasal 1, kekuatannya apa semua, mereka mengandalkan diri sendiri dan menaklukkan bangsa-bangsa dan dengan kekerasannya. Seolah-olah Tuhan membiarkan. Jadi Nabi Habakuk konteksnya ini mempertanyakan keadilan Tuhan. Di mana nih keadilan Tuhan, kok orang seperti ini, bangsa seperti ini yang menindas bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang lain kok bisa merajalela. Nah, puji Tuhan dalam setiap perjalanan kita semua, Tuhan selalu punya cara untuk berbicara kepada kita. Dan di zaman Nabi Habakuk ini, nabi-nabi itu disebut seorang penglihat. Disebut penglihat, lalu pendengar suara Tuhan dan penyampai suara Tuhan. Ada yang secara lisan, ada yang sekaligus menulis. Nabi Habakuk ini pelihat, pendengar, sekaligus penulis. Nanti kita bisa lihat di sini. Namun sebelumnya Bu Ayu, bisakah sedikit mundur di Habakuk 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1. Karena ini menjelaskan konteksnya ya. Ya. Ya, Habakuk 1 pasal 1 ditulis ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, di konteksnya ini Habakuk sedang menyampaikan ucapan Elohim, ucapan Tuhan pencipta yang dinyatakan lewat penglihatan kepada Habakuk. Nah, karena itu kembali lagi ke ini ya, jadi kan disebut ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kembali lagi ke pasal 2, eksposisi kita di pasal 2 ayat 1. Jadi ini pesan Tuhan lewat penglihatan kepada Nabi Habakuk. Dan di pasal 2 versi ini mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Nah, pengintaian inilah ada unsur ya, berdiri di menara, aku mau meninjau, mengintai, meninjau. Di sini peran Nabi Habakuk yaitu dia menangkap penglihatan yang diberikan Tuhan kepada beliau. Jadi kalau pasal 1 itu keluhan, protes dan pengaduan Nabi Habakuk, pasal 2 ini jawabannya. Di sini dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, kita jelaskan apa yang akan dijawab Tuhan lewat pengaduan Habakuk. Lalu di ayat kedua,
Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, tuliskan penglihatan. Sekali lagi, pernyataan lewat penglihatan yang didengar dan dituliskan. Di sini diperintahkan tuliskan pada loh-loh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, ini dari ensiklopedi peneliti Alkitab, Habakuk ini hidup di zamannya Salomo. Bahkan dia dikatakan salah satu ikut melayani di Bait Salomo, ya, penjaga di sana, nabi-nabi yang ada di sana. Itu yang saya lihat di ensiklopedia, di Wikipedia. Itu secara latar belakangnya. Ya, concernnya ini tentang keadilan. Nah, sekarang kontennya ya. Kontennya ini jawaban Tuhan atas protes Habakuk terhadap kerajaan atau bangsa yang kuat, gagah perkasa dengan kekuatan sendiri dan menindas bangsa-bangsa. Ayat 3 dikatakan demikian, kita masuk di ayat 3 ya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Di ayat 3 ini dijelaskan bahwa apa sih legitimasi seorang nabi, apa sih tanda absah bahwa mereka itu nabi. Nah, nabi memang salah satunya itu dilihat dari bukti dari apa yang dinubuatkan. Pesan-pesan profetis yang belum terjadi, yang disampaikan di depan. Jadi kenabian itu selalu menyampaikan sebelum terjadi. Dan nanti akhirnya apa yang disampaikan itu terjadi benaran. Nah, inilah bukti legitimasi atau bahwa mengkonfirmasi bahwa iya, ini memang benar-benar nabinya Elohim, nabinya Allah, nabinya Bapa di surga, seperti itu. Dan di ayat 3 ini dijelaskan bahwa itu akan dinyatakan dan akan sungguh-sungguh terjadi apa yang dikatakan Tuhan lewat penglihatan kepada kepada Nabi Habakuk. Nah, Bapak Ibu tahu ya, hari-hari ini banyak berita tentang Los Angeles yang kebakaran berhektar-hektar kali-kali. Nah, ada satu video nih tadi saya baru lihat, mungkin dari kemarin. Ada seorang wanita sudah bernubuat katanya tentang bencana ini, memperingatkan di pesawat. Nah, tapi ya saya terima selalu itu sesudah terjadi baru nyebar. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang sebelumnya dikatakan atau tidak. Nah, tapi melihat pesan kenabian, pesan profetik, kalau menurut Alkitab, itu selalu dinyatakan lebih dulu sebelum kejadian. Jadi orang semakin yakin ini memang betul-betul suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, seperti itu. Ya, jadi bukan kebalik. Jadi kalau dengar sudah ada bencana, terus ini rekaman sekian yang lalu, ya kita memang bisa menimbulkan tanda tanya itu ya. Saya sendiri tidak tahu dan tidak mau menyelidiki, tapi intinya kalau itu memang benar harusnya dinyatakan sebelumnya, seperti itu. Lanjut di pasal ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, di sini sudah mulai muncul jawaban-jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi Habakuk, kenapa sih orang-orang yang sombong itu kok berhasil? Dia berjaya mengalahkan suku-suku bangsa, bisa menindas dengan kekerasannya. Nah, di sini sudah jawab. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Jadi, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Lanjut di ayat 5, orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Nah, ini satu kebenaran Bapak Ibu yang memang menjadi prinsip ya, prinsip pegangan hidup, bahwa apapun yang kelihatannya berhasil, tapi kalau itu dibangun di atas kesombongan, Alkitab mengatakan tidak akan tetap ada. Kalau versinya Salomo, kesombongan mendahului kehancuran. Dan itu kita bisa lihat betul-betul banyak hal. Ada video-video yang dikirim ya, orang-orang mengolok-olok Tuhan, melecehkan,
Gak seberapa lama kejadian langsung ada apa, ya dia tertimpa masalah, tertimpa apa seperti itu. Nah, itu sesuatu kebenaran. Jadi kesombongan itu apa tidak membuat orang bertahan lama ya. Kesombongan bahkan awal kejatuhan. Seperti dikatakan di ayat 5, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Oke, kita lanjut di pasal ayat 6. Ya, ini kalau di Alkitab dibagi judul perikop ya. Perikop pertama, orang benar hidup oleh percayanya. Jadi antara orang sombong dan orang benar, koneknya dengan hidup sehari-hari kita, ini memberi panduan hidup kepada kita semua bahwa ada orang sombong, ada orang benar. Kalau orang sombong itu mengandalkan kekuatannya sendiri dan akhirnya kejatuhan. Orang benar hidup oleh percayanya, dia mengandalkan imannya. Yang saya tangkap iman. Kadang-kadang iman itu belum terbukti dan disinilah celah orang-orang beriman diolok-olok. Nah, tapi kalau tetap rendah hati dan tetap percaya, sampai pada waktunya Tuhan menyatakan, disitulah kemuliaan buat orang-orang benar yang hidup oleh iman. Dan proses ini terjadi sampai hari ini, Bapak. Jadi ini menguatkan kita semua, adalah kita tetap teguh di dalam iman kita, dalam percaya kita, sebab ya orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tapi orang sombong tidak akan tetap ada. Artinya akan jatuh. Seperti itu. Nah, jadi kalau pasal 1 Habakuk bertanya-tanya kenapa ini kok kayaknya dibiarkan saja? Ternyata enggak ya. Di ayat 6 ini dikatakan demikian. Bukankah sekalian itu kan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang-barang gadaian. Nah, supaya lebih mudah, bisakah Bu Ayu kita switch ini ke terjemahan yang lain? Kita Alkitab yang mudah dibaca. Ayat berapa, Pak? Tadi ayat 6 ya. Alkitab bahasa Indonesia masa gini. MBMK ya Habakuk 2 ya. Tapi ya dari ayat 5. Kekayaan itu selalu menipu orang, orang serakah itu ampuh dan gelisah. Seperti maut ia pun pernah puas, bangsa demi bangsa dicaploknya. Ayat 6. Tetapi semua ditaklukkannya itu akan menyindir dan mengolok-oloknya. Mereka akan berkata, terkutuklah engkau sebab menimbun barang yang bukan milikmu. Berapa lama lagi engkau memperkaya dirimu dengan memaksa orang-orang yang berutang kepadamu untuk membayar utang mereka. Nah, ini jadi lebih jelas ya. Tadi ada gade, ada seperti itu memang kurang bisa dimengerti. Ya, secara sederhana apapun yang tidak benar, kita menindas orang, kita menipu orang, kita memeras, pada akhirnya semua itu uh, tidak bertahan lama. Di sini dikatakan terkutuk, artinya celaka. Kalau di versi yang terjemahan baru, celakalah. Jadi Nabi memang memberi pesan-pesan seperti ini karena berulang-ulang orang percaya pun juga sering melihat situasi dirinya dibandingkan dengan situasi orang dunia. Orang dunia kelihatan mujur ya, mereka kerjanya nggak benar apa, tapi kok mujur aja begitu. Nah, ini meneguhkan kita bahwa itu belum selesai. Artinya ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut seperti itu. Ya, kembali ke terjemahan baru, Wahyu. Ya,
sampai ayat bukan bangkit di konyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Nah, artinya ini ada apa, bisa berbalik arah. Jadi kalau dalam prinsip-prinsip umum itu ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau kalau istilah yang di Perjanjian Baru, siapa menuai dia akan menabur. Alkitab mengatakan di Perjanjian Baru, jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau dia menuai, menabur tipuan-tipuan, kekerasan, dia akan menuai kekerasan. Nah, ini versi yang lebih bisa diterima ya. Kalau di Perjanjian Baru itu tabur tuai. Tapi kalau di Perjanjian Lama balas membalas. Seperti ini. Kadang-kadang kita agak apa, sulit menerimanya dengan situasi seperti di Perjanjian Lama dibandingkan dengan situasi di Perjanjian Baru. Tapi biarlah ini juga menjadi rema buat kita. Versi Perjanjian Baru ini hukum tabur tuai. Jadi siapa yang menabur itu dia akan menuai. Menabur kebohongan dia menuai dibohongin orang, seperti itu. Ya, ayat 8. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang akan menjarah engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Jadi ada bangsa yang berhasil ditindas, tapi ada bangsa yang tertinggal, tidak sempat dijarah, itu balik menyerang. Nah, demikianlah pesan Nabi Habakuk atas jawaban Tuhan ketika Nabi Habakuk mempertanyakan, seolah-olah di sekitar kita ini banyak orang tidak jujur tapi mujur. Nah, itu di sini kita mendapat rema ya, Bapak Ibu, bahwa itu seolah-olah mujur, tapi sesungguhnya enggak. Kejatuhan demi kejatuhan. Orang-orang korupsi kelihatannya enak, lambat laun ketahuan. Nah, nanti ada ayat-ayat yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang bisa ditutupin. Semuanya akan terlihat. Kita lanjut di ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang dengan melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Ya, ini masih satu rangkaian Bapak Ibu, bahwa siapapun yang membuat celah, mengambil laba yang tidak halal, curangan atau apapun, dia tidak akan lepas dari malapetaka. Jadi masih tabur tuai, cuman ini banyak versi, banyak detail-detailnya. Kalau tadi kekerasan, yang kali ini mengambil laba dengan tidak halal atau dengan curang dan sebagainya. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Jadi ketika dia merencanakan kejahatan, sesungguhnya sedang merencanakan celaka atas rumahnya sendiri. Ketika engkau bermaksud mengambil banyak bangsa, dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Ayat 11. Nah, ini bukti ya, bahwa segala sesuatu akan terbuka. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok jawab dari rangka rumah. Jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Apapun yang kita lakukan, kejahatan serapi apapun, itu pasti terbongkar, Bapak Ibu. Nah, ketika saya baca bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang tertutup, yang tidak akan dibuka, saya pernah baca berita kriminal, Bapak Ibu. Kelihatannya sudah rapi sekali, tapi toh ada celah bisa ketahuan, Bapak Ibu. Jadi saya pernah baca satu artikel, ini kasus kriminal, sebuah pembunuhan, dan ini masih dari pihak keluarga pembunuhannya. Salah satu anggota keluarganya dibunuh, dan dia menggali tanah di ubin di rumahnya, dan di semen ditutup ubin. Nah, itu secara apa ya? Secara logika manusia itu aman. Udah nggak ada yang tahu, terus dibilang hilang,
pergi ke rumah tapi nggak kembali lagi, seperti itu. Manusia bisa ditipu. Nah, satu waktu ada celah waktu renovasi rumah. Nah, udah bertahun-tahun akhirnya ketahuan dan kasusnya terungkap dan diadili, akhirnya ya dia menerima hukuman setimpal. Nah, jadi ini saya ingat nih ayat 11 ini. Ayat 11, sebab batu berseru-seru dari tembok dan baloknya menjawab dari rangka rumah. Ini kejadian Bapak Ibu ya, orang-orang menyembunyikan kejahatan, apa seperti itu, membunuh, jasadnya dikubur di tanah, tutup semen, apa lantai ditutup ubin semuanya, tapi tetap bisa terbongkar. Nah, jadi ini mengingatkan kita semua bahwa kebenaran Tuhan itu sungguh nyata. Ketika Tuhan mengatakan bahwa semua akan dibuka, semua akan tidak bisa ditutupi, kejahatan apapun juga, bahkan peribahasa pun juga mendukung ya, sama dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau di bahasa Indonesia itu ada istilah sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh juga. Artinya sehebatnya orang melakukan sesuatu, dia ada jatuhnya, tidak mungkin berhasil terus. Seperti itu. Lanjut ya Ibu, Bapak Ibu di ayat yang ke-12. Orang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Ketika saya baca ayat ini, Habakuk 12, ayat 13, ternyata ini mirip sama di kitab Mazmur, khususnya Mazmur 127. Sebentar ya, saya coba buka ini Mazmur 127. Atau Bu Ayu boleh bantu Bu, Mazmur 127. Bentar ayatnya. Ayat berapa Pak sekarang? Bentar ya. Ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Tadi kan di ensiklopedia dinyatakan bahwa Habakuk ini hidupnya di zamannya Salomo. Habakuk 12 pasal 2 ayat 12 kan mengatakan demikian. Celakalah orang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Celakalah orang mendirikan kota di atas darah. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Ini versinya Habakuk ayat 12 dan 13. Versinya Mazmur 127, nyanyian Siara Salomo, dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini sangat terlihat paralel Bapak Ibu bahwa di versi Habakuk ini celaka orang mendirikan kota di atas kekerasan, mengandalkan dirinya sendiri, tapi dengan kekerasan. Di sini dinyatakan jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Di sini sesungguhnya celakalah orang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ya, jadi ada saling mengkonfirmasi firman Tuhan. Jadi satu kebenaran itu biasanya ditopang oleh kebenaran-kebenaran firman yang lain, sehingga kita semakin diteguhkan. Iya, ketika kita mau lakukan usaha tanpa melibatkan Tuhan, mulai ingat, aduh sia-sia manusia membangun rumah jikalau bukan Tuhan membangunnya. Sia-sialah usaha orang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, ini sedikit perbandingan ayat yang saling meneguhkan. Terima kasih Bu Ayu. Kita kembali lagi ke Habakuk.
masuk di ayat 14. Habakuk 2 ayat 14 sudah buat. Ini Alkitab biasa agak kecil. Sudah kembali ke Habakuk 2 ayat 14, Bu Ayu? Sudah. Sudah ya? Oke. Karena saya ada catatan di WA juga, jadi saya lebih buka WA. Ya, ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ini menggenapi janji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa apapun ya yang terjadi, situasi zaman yang kita lihat seperti sekarang ini, janji Tuhan pada akhirnya, apapun yang dilakukan manusia, pada akhirnya rencana Tuhan yang jadi. Bumi akan penuh kemuliaannya. Di tengah-tengah keluhan-keluhan itu, di tengah-tengah pernyataan-pernyataan Nabi Habakuk, terselip pesan Tuhan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Nah, ternyata ini juga sama dengan di kitab Wahyu ya Bapak Ibu. Di kitab Wahyu 18 ayat 1, ini ditulis demikian. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, inilah kemenangan kita orang-orang percaya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, agendanya Tuhan yang akan dimenangkan. Apapun rancangan manusia, skenario-nya Tuhan akan terjadi. Jadi biarlah kita tidak menjadi penonton, tapi kita menjadi bagian dari pengenapan janji Tuhan, di mana kita terlibat di dalamnya, bumi penuh kemuliaannya. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan ikut memberitakan firman Tuhan, ikut memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya yang menang adalah kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, penuh pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ini banyak ayat kalau dicari di konkordansi, ayat yang menyatakan ini banyak sekali. Jadi inilah kekuatan iman kita, bahwa betul iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terlihat tapi nanti akan terbukti. Nah, inilah dasar kita beriman. Jangan putus asa, ikut Yesus. Kelihatannya banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi pada akhirnya kita yang setia di jalan Tuhan, kita yang setia hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita akan sama-sama melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Cepat atau lambat, kita terus melihat itu. Bahkan hari-hari ini, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh ya mengamati situasi ini, kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, betul-betul terhindar dari berbagai banyak maut, terhindar dari berbagai banyak celaka. Tapi orang yang artinya tidak berjaga-jaga, percaya Tuhan tapi hidupnya tidak berjaga-jaga, hidupnya malah berbaur dengan orang-orang dunia. Nah, mereka bisa menuai celaka. Berita demi berita kita bisa lihat di sosmed maupun di media digital ya. Itu terlihat sekali orang-orang dulu kelihatannya aman-aman, ternyata ketahuan KPK, terus beberapa juga perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Ya, semua terbukti kebenaran Tuhan. Jadi ini menguatkan kita semua adalah sebagai kekuatan buat kita ketika kita terus taat pada Tuhan, walaupun sulit, walaupun mahal harga yang harus dibayar, tapi kita akan menuai pada akhirnya ya kemuliaan kehidupan yang dijanjikan Tuhan buat kita semua yang setia hidup di dalam jalan Tuhan. Total 20 ayat, ini kita sampai ayat ke-15 sekarang. Celakalah orang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. 16, telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah.
kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Nah, ini celaka orang yang mempermalukan orang lain. Ya, kalau disederhanakan seperti itu. Dan kembali lagi kita coba lihat versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Di sini dikatakan, terkutuklah engkau menghina dan mempermalukan tetangga-tetanggamu. Kau buat mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Nah, yang versi mudah dibaca, ayat 15 ya. Celakalah orang menjadi marah dan membuat orang lain menderita, seperti orang mabuk dan membuat mereka telanjang hanya supaya mereka dapat melihat tubuh yang telanjang, artinya mempermalukan ya. Nah, jadi ini konteks dan kontennya memberi pesan kepada kita, siapa yang mempermalukan orang lain, dia juga akan dipermalukan. Seperti itu. Dalam pemahaman masa kini ya. Cuman ini bahasa-bahasa profetis, memang ada unsur-unsur bahasa puitisnya, jadi nggak mudah dimengerti, apalagi zaman yang berbeda ya. Ini di Habakuk ini katanya ditulis di zamannya Salomo, berarti sebelum Masehi. Jadi konteksnya memang beda budaya, beda zaman. Tapi di zaman sekarang, secara sederhananya, siapa yang mempermalukan sesamanya manusia, dia juga akan dipermalukan. Itu rema yang saya dapatkan, Bapak Ibu, dari ayat 15. Lalu selanjutnya di ayat 16. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyung, kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab, 17, sebab kekerasan terhadap gunung-gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri kota dan seluruh penduduknya itu. Di sini sekali lagi menunjukkan bahwa penghukuman untuk para penindas itu ada. Nah, di judul perikopnya juga ditulis ya, penghukuman untuk para penindas. Nah, jadi orang yang menindas dengan kekerasan, sekali lagi ini tabur tuai. Apapun yang ditabur akan dituai. Jadi kalau kelihatannya aman, itu belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Jadi ada waktunya nanti kita bisa melihat keadilan Tuhan dinyatakan. Jadi ini memang zaman di zamannya Habakuk hidup ini, antara persaingan hidup itu memang seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita baca konteksnya, lalu juga latar belakang zamannya, saat itu bersaing antara bangsa-bangsa mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah. Yang mengenal Allah itu dengan aturan-aturan hukum Tuhan, yang penuh kasih, penuh saling mengasihi sesama, yang satunya dengan cara-cara keras, dengan cara-cara penindasan. Ketika dibandingkan, Habakuk dapat jawaban Tuhan. Semua yang dengan kekerasan, dengan ketidakadilan, ujungnya celaka dan keterpurukan. Nah, ini meneguhkan kita semua. Jadi pesannya untuk kita hari ini ya ke sana arahnya Bapak Ibu. 16, 17, ya, masuk ke ayat 18-19, ini agak sedikit berbeda, tidak hanya berbicara kekerasannya, tapi latar belakang. Jadi ternyata orang-orang melakukan kekerasan itu, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Jadi penyembah dewa-dewi, mereka tidak percaya Tuhan. Ya, ini latar belakang pelaku-pelaku tadi ya, bangsa Kasdim dan sebagainya, mereka penyembah berhala. Dan Nabi Habakuk di sini menerima jawaban Tuhan, inilah keadaan situasi para penyembah berhala. Ayat 18 sampai 19. Ya, ini 2 ayat terakhir sebelum ayat 20. Ayat 18. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya?
apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19, celakalah orang berkata pada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Nah, ini keadaan berhala, patung-patung sesembahan, tidak ada roh di dalamnya. Jadi ini tidak hidup. Ya, jadi celakalah orang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia akan mengajar, padahal tidak bisa bergerak apa-apa. Itu hanya sesembahan yang kalau disembah-sembah terus, mungkin ada isinya, tapi bukan roh Tuhan, tapi roh jahat, Bapak Ibu. Karena setan mencari apa ya? Mereka ingin disembah-sembah seperti itu. Dan ketika pohon disembah pun nanti ada isinya, tapi isinya roh jahat. Dan saya banyak dengar kesaksian dari pendeta Daud Tony, itu tidak gratis ya, penyembah-penyembah setan, ada film-filmnya juga. Mereka minta tumbal, dan ya itulah keadaannya ya. Di sini dikatakan ini semua sia-sia. Nah, untuk kita supaya lebih jelas tentang penyembah berhala ini, penyembah patung, patu, batu, kayu dan lain sebagainya yang dipahat, ini paralel juga dengan Mazmur 115. Nah, Bu Ayu, bolehkah minta tolong di Mazmur 115, Bu Ayu? Mazmur 115 ya. Iya, Mazmur 115 ini menyatakan kemuliaan hanya bagi Allah. Dari ayat 1, sudah ya Bu Ayu ya, saya bacakan. Karena saya nggak kelihatan di slide Mazmur Zoom, saya 115 lihat dari laptop. ayat 1. Bukan Ya, kepada Mazmur kami ya 115 Tuhan, ayat 1. Ya, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oke. oleh karena Oleh karena setia-Mu. kasih-Mu, oleh ya. Nah, Ayat ini 2, ayat 2. ayat 2, mengapa Mengapa bangsa-bangsa, bangsa akan berkata, di mana Allah? Ya, lanjut Bu Ayu. oke. Ayat 2, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Lanjut 4. Ayat 4, Terus berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8, seperti itulah jadinya ayat berapa? orang-orang Ya, yang 8. membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Amin. Dialah Ya. pertolongan Ya, mereka sampai situ. dan perisai mereka. Amin.
Nabi Habakuk lewat eksposisi ini. Dan ini diteguhkan oleh Mazmur 115. Nah, kembali ke Habakuk lagi. Tadi Habakuk 18-19 ya. Saya bacakan ulang Habakuk 18-19. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat terakhir, kita yang menyembah Tuhan yang kudus, hidup berkuasa atas seluruh bumi, kita betul-betul juga akan seperti itu. Kita menerima kuasa, kita menerima kemenangan, dan kita menerima kemuliaan. Ayat 20 ini penutupnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Puji Tuhan, amin. Sampai di sini Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa ini eksposisi Habakuk 2 berbicara tentang tabur tuai. Orang yang menabur dengan ketidakadilan, dengan kekerasan, dia akan menuai semuanya itu. Dan orang-orang seperti itu, mereka adalah penyembah-penyembah yang bukan menyembah Allah yang hidup, tapi menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Semuanya sia-sia, semuanya menuju maut, menuju celaka. Tapi kita menyembah Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, yang berdiam di hadapannya segenap bumi, kita akan sama-sama mengalami kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang eksposisi Habakuk pasal 2. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Shalom. Terima kasih semuanya. Mohon tutup dalam doa Pak Oscar. Setelah itu kita diskusi. Ya, baik. Bapak bersyukur Tuhan, malam hari ini kami mendapat kasih karunia untuk mengenal kebenaran-Mu lebih lagi dari eksposisi Habakuk 2 ini. Bahwa ketika kami melihat sekeliling kami, orang benar, orang tidak benar kelihatannya mujur, orang tidak jujur kelihatannya mujur, kami mau menyadari malam hari ini Tuhan bahwa semua itu kesia-siaan, yang kelihatannya mujur pada akhirnya nanti akan hancur. Firman Tuhan memang benar bahwa apa yang ditabur itu akan dituai. Orang menabur ketidakbenaran, orang menabur kekerasan, orang menabur kebohongan, dia akan menuai kebohongan, ditipu, dan akan menuai juga celaka dan sebagainya. Dalam malam hari ini kami sebagai diteguhkan untuk terus hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan sebagai pilihan yang terbaik, yang termulia untuk kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran-Mu yang terus mengajar kami untuk hidup mulia, menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih dan penuh hikmat dan kebenaran yang membawa kami hidup dalam segala kemuliaan. Sungguh rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Kau punya rancangan-rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus setia, kami terus ikut cara-cara Tuhan, kami ikut jalan-jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran, keadilan, damai sejahtera, menabur terus kebaikan, sehingga kami mengalami semua yang terbaik, semua yang mendatangkan berkat, semua yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami juga diteguhkan bahwa apapun yang dirancang hari-hari ini oleh si jahat, firman Tuhan ya dan amin. Pada akhirnya bumi akan penuh dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan akan pengenalan Allah. Seperti air menutupi bumi. Demikian Tuhan, rancangan-Mu akan terjadi. Demikian Tuhan, pada akhirnya kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Karena itu jangan kami lemah, tapi iman kami terus Engkau kuatkan Tuhan. Untuk kami terus mengiring Engkau. Kami dengan setia hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan,
seluruh kebenaran-Mu adalah terang kehidupan yang membawa hidup kami penuh kemuliaan, sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Oscar. Terima kasih Kawan. untuk firman yang sudah disampaikan. Ya, Kita akan masuk diskusi. Saya berikan boleh kesempatan kalau dulu. ada